Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 0302, izin untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini kami membuat sebuah warehouse management system untuk memenuhi tugas besar untuk mata kuliah aplikasi berbasis platform. Di sini, alasan kenapa kita membuat aplikasi manajemen ini, itu karena ada salah satu UMKM yang dimana dia tuh mengalami kendala karena semua proses yang di dalam UMKM itu dilakukan secara manual. Jadi emang mulai dari pencatatan stok, terus juga nge-track stoknya itu sendiri, transfer, terus juga pelacakan semuanya itu masih dilakukan secara manual. Jadi kita membuat sebuah sistem yang dimana bisa membantu semua proses itu menjadi lebih efisien seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tujuannya sendiri tentu saja adalah mendesain aplikasi web dan mobile yang dimana sangat terintegrasi ya untuk memenuhi standar-standar yang sudah ditentukan. Lalu juga kita menyediakan fitur dashboard, produk, stok, dan juga transfer barang. Jadi emang semuanya bisa dilacak dengan mudah. Lalu juga kita bisa mengimplementasikan, autentikasi aman dan juga notifikasi FCM secara real time. Jadi kayak programnya itu safety, jadi yang bisa mengakses emang pihak-pihak yang memang terafiliasi oleh UMKM tersebut, seperti itu. Lalu untuk manfaatnya sendiri, tentu saja adalah untuk mempercepat pengecekan semuanya dari stok barang bedanya apa? Pokoknya dari stok, placement, distribusi, dan semuanya tuh bisa nge-track-nya cepat gitu. Lalu juga memudahkan akses tentu saja untuk pihak yang terafiliasi dengan UMKM tersebut. Jadi emang pengelolaannya bisa menjadi lebih cepat. Lalu juga mengurangi kesalahan manual. Jadi kan yang awalnya manual itu kan memang banyak data yang rawan untuk terjadi kesalahan dalam menginput gitu loh. Jadi emang program ini dibuat untuk meminimalisasi kesalahan yang akan terjadi seperti itu. Jadi emang Balkis warehouse ini dirancang untuk mempercepat pengecekan stok, memudahkan akses gudang, dan juga semuanya menjadi lebih cepat pokoknya di aplikasi ini. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan? Selanjutnya adalah fitur utama dari sistem kami adalah autentikasi pengguna. Sistem kami menggunakan Laravel Santum sebagai mekanisme keamanan sehingga setiap pengguna harus melakukan login menggunakan token yang valid. Dengan demikian tersebut, hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat mengolah data gudang. Dan fitur yang kedua adalah dashboard monitoring. Dashboard ini memungkinkan pengguna memantau kondisi stok, data produk, serta status transaksi secara langsung. Informasi diperbarui secara otomatis melalui Laravel API, sehingga data yang ditampilkan sesuai dengan kondisi terbaru oleh pengguna. Next. Untuk fitur unggulan sistem, pada slide ini tampilkan dua fitur unggulan yang menjadi kelebihan dari Balkis WMS. Fitur pertama adalah transfer stok, yang mana transfer stok antar lokasi ini fitur yang memungkinkan pengguna memindahkan stok dari satu gudang ke gudang yang lain agar lebih mudah. Setiap proses transfer dilengkapi validasi status perpindahan dan riwayat transaksi sehingga seluruh perpindahan barang dari gudang ke gudang dapat dipantau secara transparan. Untuk yang fitur kedua adalah notifikasi push menggunakan Firebase Cloud Messaging atau FCM. Dengan fitur ini, pengguna akan menerima pemberitahuan secara langsung ketika terjadi perubahan penting, seperti transfer stok, perubahan jumlah persediaan, maupun aktivitas lainnya, tanpa harus membuka aplikasi terlebih dahulu. Kedua fitur tersebut membantu meningkatkan kecepatan operasional, serta meminimalkan risiko keterlambatan informasi. Next. Pada slide selanjutnya, sistem Balkis WMS dikembangkan dalam dua platform, yaitu web platform dan mobile application. Platform web digunakan sebagai pusat pengelolaan gudang melalui dashboard yang responsif. Pengguna dapat mengelola data produk, stok transaksi, serta melihat laporan analitik secara menyeluruh. Seluruh data diperbarui secara real-time melalui integrasi Laravel API dengan sistem autentikasi yang aman. Sementara itu, pada aplikasi mobile dikembangkan menggunakan Flutter agar petugas gudang yang hanya menggunakan HP itu dapat mengakses sistem langsung dari lapangan. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan proses operasional seperti pengecekan stok, transfer barang, serta menerima notifikasi secara langsung dan mudah. Dengan adanya kedua platform ini, memungkinkan untuk proses pengelolaan gudang menjadi lebih fleksibel dan efisien. Slide selanjutnya.
Pada slide ini ditampilkan antarmuka web dari Balkis Warehouse Management System. Dashboard ini dirancang agar pengguna dapat memantau seluruh aktivitas gudang secara real-time. Di halaman utama tersedia ringkasan kondisi stok seperti jumlah produk aman, produk yang perlu diwaspadai, produk kritis, slow moving, hingga dead stock. Selain itu, dashboard juga menampilkan informasi operasional seperti total SKU, jumlah barang, masuk dan keluarnya barang tersebut, serta daftar produk yang memerlukan perhatian. Menu navigasi pada bagian sebelah kiri memudahkan pengguna untuk mengakses fitur dashboard, produk, dan stok operasional stok, audit stok, analitik, inventaris, hingga manajemen gudang. Dengan tampilan yang sederhana dan informatif ini, admin gudang dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. Untuk slide selanjutnya adalah untuk teman kami. Baik, untuk selanjutnya yaitu tampilan antarmuka dari aplikasi mobile Balkis Warehouse Management System. Pada halaman dashboard aplikasi menampilkan ringkasan data operasional gudang secara langsung, seperti total produk keseluruhan, jumlah stok yang masuk hari ini, jumlah stok yang keluar, dan peringatan untuk stok yang sudah rendah. Terdapat juga bagian aktivitas baru yang melacak riwayat persetujuan transfer barang secara real-time. Selain dashboard, menu lain seperti menu stok memperlihatkan detail produk secara spesifik, jumlah seperti nama barang, jumlah sisa, dan lokasi gudang. Gunanya memudahkan pengecekan melalui ponsel. Next. Untuk arsitektur sistem yang digunakan pada aplikasi mobile ini adalah di sisi front-end aplikasi Android dibangun menggunakan kerangka kerja Flutter, sedangkan platform web dikembangkan menggunakan Next.js dan Tailwind CSS. Sisi backend dan database, pengolah data dan logika server menggunakan kerangka kerja PHP Laravel dengan sistem manajemen berbasis data MySQL. Keamanan dan autentikasi menggunakan Laravel Sanctum Authentication dan sistem keamanan berbasis token untuk melindungi akses pengguna. Dan yang terakhir, integritas dan sinkronisasi. Sistem dihubungkan melalui arsitektur REST API yang mendukung sinkronisasi data secara real-time dan memanfaatkan Firebase Cloud Messaging untuk mengirim notifikasi langsung kepada pengguna. Next. Pada bagian keamanan data, server uptime 99,9%. Infrastruktur server dipantau secara real-time dan berjalan stabil dengan ketersediaan layanan penuh 24 jam per 7 hari. Hal ini memastikan bahwa UMKM dapat mengakses layanan manajemen gudang mereka kapan saja dan dari mana saja tanpa khawatir terjadi gangguan operasional. Kemudian ada enkripsi data 256 bit untuk melindungi privasi dan integritas data. Seluruh data yang tersimpan, termasuk data stok, transfer, dan pengguna, diamankan menggunakan teknologi enkripsi tingkat enterprise, yakni AES 256 bit. Selain itu, sistem juga melakukan backup data berenkripsi tinggi secara otomatis setiap hari untuk menghindari resiko kehilangan data maupun akses yang tidak sah. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman dari kelompok saya. Oke, kita lanjut ke slide manfaat operasional dari Balkis Warehouse ini. Jadi di bagian ini sistem yang dibangun adalah mentransformasi manajemen gudang dari yang tadinya pasif dan manual menjadi sebuah yang proaktif. Dan dari transformasi ini ada dua matrik yang kita capai, yaitu yang pertama reduksi kesalahan input hingga 40%, dan angka ini berhasil dicapai berkat algoritma validasi otomatis dan sinkronisi data real-time lintas perangkat. Hasilnya, anomali data akibat human error atau keterlambatan pencetak bisa ditekan seminimal mungkin. Terus yang kedua, efisiensi operasional sebesar 30%. Hal ini didorong oleh kapabilitas sistem dalam menyajikan monitoring stok secara langsung, serta percepatan alur dan persetujuan saat terjadi transfer barang antar lokasi gudang. Oke, lanjut. Jadi kita lanjut ke tantangan dan solusi untuk kami, yaitu pencapaian
metrik tadi tentu berhasil dari solusi teknis atas tantangan yang nyata di lapangan. Kita tahu bottleneck atau hambatan konvensional di hutan biasanya berpusat pada lambatnya update stok dan blind spot saat melacak pergerakan barang. Oleh karena itu, kami merancang solusi yang bertumbuh pada 3 bagian, yaitu yang pertama, integrasi bagian berbasis Laravel API. Infrastruktur ini menjamin pemrosesan mutasi data stok terjadi secara real time, presisi, dan tanpa delay. Terus yang kedua yaitu sistem notifikasi proaktif yang menggunakan FGM. Sistem ini menganalisis blind spot informasi dan memastikan tim di lapangan selalu mendapat alat pergerakan pada detik itu juga. Yang ketiga, aksesibilitas ekosistem, yaitu melalui aplikasi web dan mobile yang saling berintegrasi. Kita berhasil memutus ketergantungan pada pencatatan kertas dan memaksimalkan mobilitas pekerja gudang. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kesimpulan, Balkis Warehouse kami telah berhasil mensinergikan kapabilitas teknologi web dan mobile menjadi solusi digital yang sustainable untuk operasional UMKM. Untuk lanjut ke slide selanjutnya. Untuk roadmap ke depannya, kami telah menyiapkan 2 langkah, yaitu langkah yang pertama, implementasi dan stabilisasi. Itu fokus utama kami adalah menjamin uptime, stabilitas, dan kelancaran sistem secara penuh di lingkungan operasional UMKM Balkis Warehouse. Dan kami memastikan transisi digital ini berjalan tanpa hambatan. Terus langkah yang kedua, otomasi tingkat lanjut. Setelah sistem stabil, kami akan mengekspansi fitur untuk mempercepat operasional, mencakup integrasi barcode scanner untuk entry data instan, implementasi offline mode sebagai failsafe jika koneksi terputus, serta peningkatan sistem audit stok yang lebih komprehensif. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman kami. Oke, baik, untuk presentasi Balkis Warehouse Management mungkin sampai di situ saja. Kami dari kelompok 0302 izin untuk menutup presentasi. Kami sendiri beranggotakan, yang pertama ada Surya Adi, yang kedua ada Garda Garanjaya, dan juga teman saya Galau Baidillah. Lalu juga ada M. Faruk Rantisi, ada Rahmadi Raffiansyah, dan juga saya sendiri Eka Jasmine Oktaviani. Mohon maaf apabila salah kata. Nanti untuk video demo website dan juga demo mobile akan di-record secara terpisah. Mungkin itu saja untuk presentasi kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silang Jeng. Wes. Baik, di sini saya akan melakukan demonstrasi program atau aplikasi berbasis web. Di sini tampilan loginnya seperti ini. Pada bagian kiri atas ada tulisan Balkis Warehouse, bagian tengah mengenai aplikasi yaitu Warehouse Management System. Di sini kelompok kami sudah deploy ke VPS karena ada VPS yang tidak terpakai dan sisa, maka kami lakukan deploy. Di sini kredensialnya di sini ada 4 roles yaitu admin, staff, inventories, dan super admin atau istilahnya tuh stakeholder. Kita login di sini sebagai admin karena admin itu bisa melakukan segalanya, mewakili si stakeholder atau bos itu tadi. At warehouse.com password ya. Baik, di sini saya akan melakukan demo program yang berbasis website. Di sini kami melakukan deploy menggunakan VPS sisa yang sudah tidak terpakai. Ini adalah tampilan untuk login page-nya. Di sini ada 4 roles. Ada yang pertama super admin atau bos, yang kedua ada admin, yang ketiga ada inventory control sama staff. Di sini saya menggunakan admin karena admin sudah bisa melakukan semuanya. Istilahnya mewakili bos dalam konteks WMS di sini. Yang pertama kita langsung ditunjukkan ada dashboard yang berisi ada kondisi stok, ada ringkasan operasional berapa barang masuk hari ini dan berapa barang keluarnya. Untuk kondisi stok ada produk aman. Produk aman di sini produk yang stoknya tuh di angka aman dalam rata-rata stok keluar per hari. Stok tersebut produk waspada ini menipis, kritis ini sudah melewati kurang rata-rata dari stok keluar per harinya. Slow moving berarti stok tersebut sangat lambat untuk dalam penjualan atau keluarnya. Dan stok ini dalam rentang waktu lebih dari 2 bulan stok ini atau barang ini tidak keluar sama sekali. Di sini ada ringkasan, ada produk kritis, ada fast moving sama slow moving produk. Lalu ada dead stock juga yang ditampilkan di dashboard. Lalu yang kedua ada produk dan stok. Di sini
Perbedaan stok bisa tambah stok. Inbound dan outbound ini istilahnya itu keluar dan masuknya barang. Kita bisa pilih dari supplier mana, produknya apa, dan masuk ke gudang mana. Gudang pusat atau transit, untuk keluarnya juga sama. Tujuannya kemana. Oke, next kita balik ke menu perbedaan stok. Ada kategori. Di sini kategori yang sudah ada, kita database-nya Seeder, jadi otomatis ini yang kita tentukan kategorinya sementara ini. Ada sistem pengereman, suku cadang mesin, kelistrikan, ban dan velg, hulu mas dan cairan, aksesoris kendaraan, dan peralatan bengkel. Lalu ini menampilkan stok yang ada pada gudang. Di sini ada menu operasional. Di sini yang pertama tadi ada inbound dan outbound, yang berarti barang keluar atau masuk, dicatatnya di situ. Lalu ini transfer barangnya, ini transfernya ke antar gudang. Kalau yang inbound dan outbound kan bisa langsung ke customer. Bedanya di situ. Lalu ini melihat mutasi, ada yang masuk, ada yang transfer, terus keluar atau transfer, masuk suppliernya. Lanjutnya yang pertama ada audit track, yang dimana inventory controller tadi melakukan blind count, atau ya hitung aja ada berapa stok di sana, lalu hitung ada yang rusak atau tidak. Jika ada yang rusak, maka langsung dilakukan penyesuaian. Atau kalau ada selisih, juga bisa dilakukan di penyesuaian. Jika anggap saja stok awal yang tertulis dan tertera di sistem 100, ternyata ketika inventory controllernya melakukan blind count, ternyata hanya 97. Nah, maka dilakukan penyesuaian dengan alasan yang harus jelas. Lalu adalah analytic inventories. Ini merupakan seperti dashboard, tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, cuman ini lebih detail dari dashboard. Dashboard hanya ringkasan saja. Nah, di sini ada pergerakannya, yang fast moving berapa, yang slow moving berapa, yang desktop berapa. Ini akan terupdate otomatis ketika ada barang yang tiba-tiba jadi fast moving dalam rentang waktu 7 hari. Kalau ini pengaturan gudangnya, ada gudang sementara, ada gudang pusat, dan gudang transit. Dan ada menampilkan rak dan lokasi seperti ini. A1 yaitu rak sistem pengereman. Lalu yang A2 juga sama. A untuk rak sistem pengereman, B untuk rak suku cadang mesin. Masing-masing kategori ada 5 rak. Ini rak kelistrikan, B untuk rak ban dan velg, dan lalu E untuk rak pelumas dan cairan. Ada F, G, yang T ini simbol untuk gudang transit. Di sini kita ada notifikasi yang dimana ketika ketika staff melakukan request untuk melakukan transfer barang A dari rak A ke gudang atau ke customer, itu harus disetujui oleh admin. Jadi contoh saja di sini kita buka lagi. Oh no. Oh, internet. Oh, sorry. Ini kita melakukan transfer, pilih produk, anggap saja ini jadi gudang pusat, lokasi asalnya kita langsung otomatis. Jadi mau ke gudang transit, ke barang masuk jumlahnya 10. Maka transfer ke gudang transit. Ya. Nah, maka ketika di admin itu akan muncul seperti ini. Cuman ini hanya bisa di ACC di aplikasi mobile. Maka dari itu kita juga bergantung pada aplikasi mobile. Untuk ACC dan detail lengkapnya ada di mobile application. Sekian demo untuk website dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mendemokan aplikasi Balkis Warehouse System menggunakan Flutter. Kita klik, kita login dahulu dengan akun kita biasanya, yaitu admin@warehouse.com, dan passwordnya ini password 123, sama seperti yang di halaman web ya teman-teman. Nah, di dalam dashboard ini terdapat parameter total produk, stok yang masuk hari ini, kemudian stok yang keluar hari ini, kemudian ada yang namanya alert atau peringatan ketika ada stok yang rendah. Jadi peringatan ini dia akan tampil ketika ada barang yang stoknya mulai menipis ataupun ada barang yang setiap hari itu keluarnya lebih banyak daripada stok-stok yang lain. Contohnya misalkan stok hand grip Honda hitam ini keluarnya setiap hari ada 10. Ketika stoknya ada 20, maka dia akan di alert seperti itu. Nah, kemudian ada stok ini berisi ada parameter stok yang bersifat read only, dan juga simulasi ini menandakan bahwa nanti ketika ada barang yang transfer keluar masuk,
dia akan tampil di sini. Seperti yang di atas ini ada Honda hitam hand grip, kemudian ada kampas rem, ada klep mesin yang di approve, kemudian yang di draft ini ada ban dalam, ada pelumas rantai, ada pun oli mesin. Misalkan kita tambah stok nih teman-teman, kita tambah stok keluar. Tadi kan yang keluar kan belum ada cuma satu. Coba kita sekarang keluar dahulu. Stok yang keluar misalkan dari PT Tekiro, produknya dari Tekiro apa ya? Cek dahulu. Kayaknya stoknya habis yang Tekiro. Coba kita dari yang PT Pertamina ini biasanya oli minyak rem Castrol. Coba kita dari gudang pusat, barangnya keluar, tujuannya ke customer langsung, kuantitinya kita kasih 4 catatan. Bentar, kita pilih yang apa enak ya? Kita pilih spion Yamaha hitam, coba catatan barang spion keluar, coba masih barang spion keluar, customer kuantitinya 4, keluar dari gudang pusat, coba kita simpan. Nah, berhasil dicatat. Nah, coba sekarang kita keluar terlebih dahulu, admin at warehouse.com, password 123. Nah, apakah barangnya udah keluar? Nah, udah keluar dimutasi, yaitu spion Yamaha hitam approve karena kita login sebagai admin. Oke ya, approve. Baik, kita coba untuk lagi admin warehouse.com, passwordnya 3, masuk, kemudian kita coba untuk transfer ya, kita coba transfer mana tadi, kita cari spion Yamaha hitam, kita transfer dari gudang pusat, gudang tujuannya gudang transit, kita coba ke pemeriksaan, jumlahnya yaitu 2. Kemana Timo? Pusat ke transit, jumlahnya 2, kita buat transfer. Telepon wong omah kok golek nang omah. Telepon wong omah. Statusnya masih pending. Nah, sebenarnya ketika pendingnya ini nanti dia akan keluar di notifikasi. Dia kan memastikan nek memang nggak ada berarti yo ikhlas. Nah, ada notifikasi di sini, ada terlihat satu notifikasi, yaitu transfer baru menunggu. Tadi kan kita sudah masukin spion Yamaha hitam dari gudang pusat menuju ke transit sebanyak 2 item. Nah, ada 2 unit. Kita nanti bisa yang namanya setujui, tolak ataupun dibatalkan. Coba kita setujui. Kita klik di setujui. Please konfirmasi. Nah, ketika disetujui nanti ada timelinenya, ada yang namanya pending tadi untuk menunggu kita melihat apakah barang ini akan ditolak ataupun disetujui. Kemudian disetujui oleh warehouse manager, kita login sebagai admin, sebagai manager, kemudian tindakan kita dalam perjalanan kita klik di sini. Nah, ketika nanti barang yang di sana sudah approve, misalkan nanti barangnya sudah dalam perjalanan, sudah sampai di dalam gudang transit, kita nanti bisa cek dahulu barang ini yang datang 2 atau 1. Misalkan barangnya ada 1, nanti ada selisih. Sekarang kita klik sudah sampai. Nah, setelah barang sudah sampai, kita klik ada yang namanya selisih, selesai. Jumlah diterima, kita konfirmasi 2. Nah, diterima 2 unit, selesai. Nanti ada notifikasi lagi, transfer setujui, barang sedang dalam perjalanan, barang sudah sampai, transfer selesai. Nah,
Nah, di sini. Untuk di sini ada produk, di sini produk-produk kita. Ada macam-macam. Kemudian ada kategori, kita memiliki 7 kategori: pengereman, cadang mesin, velg, rumah cairan. Kemudian gudangnya kita punya 2, gudang bursa sama gudang transit. Kemudian rak lokasi untuk mengkategorikan barang bengkel ini masuk kategori apa: pengereman A1, A2, A3. Kemudian ada mesin B1, B2, ada di gudang mana, gudang pusat ataupun di gudang transit, siap transfer barang bermasalah ada di transit. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk demo aplikasi kita. Selesai sampai di sini. Mohon maaf bila banyak kurang dan salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.